Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mamat Meler. Menanggapi pertanyaan komentar dari abang yang ini dan yang ini. Ya, memang banyak yang kepengen jadi pemain goret atau bawa penumpang, bawa orang. Istilah anak-anak ojol tuh bilangnya bawa pantat. Jadi emang kagak bisa dipungkiri kalau misalnya sekarang itu banyak banget kawan-kawan kita dari ojol manapun berada, rata-rata tuh banyak yang kepengen main goret. Salah satu alasannya ya mungkin dia lebih stabil ke pendapatan dan juga jumlah trip. Tapi harus diingat, main goret juga itu nggak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi jika kalian mau main goret, step by stepnya silahkan kalian coba. Bisa kalian terapkan di akun kalian. Gimana caranya biar kita bisa menjadi pemain goret, mempunyai history goret. Nah, yang simpel-simpelnya, yang paling gampang, kalau emang mau jadi pemain goret, ke satu harus tahu jalan atau rute. Kondisi motor juga harus bagus. Sama penampilan oke lah. Nah, Bang, caranya gimana kalau kita mau main goret? Ya susah-susah gampang, tapi kalau misalnya kalian telaten, kalian rutin, insya Allah pasti bakalan dapet itu namanya history goret. Salah satunya, kalian bisa coba melalui Go Instan ataupun Goret Instan yang ada di stasiun. Ya, kalau misalnya di daerah Jakarta bisa kalian coba di stasiun Tanah Abang, stasiun Juanda gitu ya. Kalau di Bekasi juga kan ada, Tangerang pun juga ada. Silakan menurut wilayahnya masing-masing. Salah satunya itu, kenapa harus main goret instan? Yaitu buat mancing kita punya histori awalan. Yang penting lo harus punya histori dulu. Kalau udah ada histori, lo kemungkinan kedepannya juga historinya juga akan terbuka. Orderan goretnya juga kedepannya semakin lancar. Yang penting satu, rutinitas kalian itu satu konsisten. Jamblang betong, kalau ada masuk goret, lu betot, lu sikat, lu babat abis itu goretnya. Jangan lupa kasih pelayanan yang terbaik buat customer, karena pelayanan terbaik itu bakalan kebaca sama Gojek, dimana lu dapat feedback dari customer bintang 5 plus komentar. Nah, itu salah satu buat ningkatin history goret lu nanti ke depannya. Terus cara apa lagi? Cara yang paling simpel, kalau misalnya di tempat abang atau daerah abang atau empok, kalau misalnya emang jauh dari stasiun untuk bermain goret instan, bisa on beat lebih awal. Jam on beat lebih awal dari driver lainnya. Karena gini, pemain goret yang udah gacor-gacor, yang akunnya stabil, itu rata-rata keluarnya itu sekitar jam setengah 6 pagi atau jam 6 pagi. Ada mungkin bisa jam 5 pagi ada. Tapi rata-rata itu sekitar jam setengah 6 pagi dan jam 6 pagi itu udah pada keluar. Nah, kalau kalian mau coba, kalian disiplin, coba keluar dari jam sebelum mereka keluar.
Misalnya mereka keluar di setengah 6 pagi, ya mungkin Abang Po keluar dari jam 5 pagi buat mancing history goret. Kalau misalnya udah masuk, kalian jalanin rutinitas kalian, benahin, kalian stabilin, kalian konsistenin. Itu salah satunya. Jangan lupa jam on beat stabil, pendapatan stabil, jumlah trip juga di atas rata-rata. Misalnya hari pertama kalian belum masuk goret, oke, nggak apa-apa. Hari kedua dengan cara yang seperti itu, keluar lebih pagi, kalian dapat penawaran order goret, kalian ambil, kalian kasih pelayanan yang terbaik ke customer. Kalau emang kalian mau, minta bintang 5 sekalian. Kalian konsistenin step by step. Pokoknya sehari itu minimal 10 trip kalau bisa. Lah, Bang, caranya gimana biar gue bisa dapat 10 trip minimal sehari? Gampang. Nih, petunjuknya. Satu, pagi-pagi kalian ada di perumahan. Karena itu rutinitas orang berangkat kerja, orang berangkat sekolah, berangkat ke kampus, ataupun beraktivitas yang lainnya. Cari tempat yang dimana rame order pagi-pagi nih. Jangan kalian pagi-pagi datangnya ke kuburan. Ya mana ada pagi-pagi orang order ada di kuburan, komplek-komplek tuh. Kalau mau perumahan, kalau mau jam 8 pagi, misalnya kalian dapat ke arah ke tengah, kalian jam 8 pagi itu bisa hinggap di stasiun, misalnya stasiun, terminal. Itu salah satu buat dapat orderan. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi lah kalian di stasiun. Kalau kalian mau opangin terserah. Misalnya opangin itu kalian di stasiun nganter balik lagi, nganter pasti tengah-tengah perjalanan lu mau balik lagi, lu dapat orderan, lu ambil, biar history goret lu semakin licin, kayak belut, kayak ingus. Nah, pokoknya matok dari perharinya itu kalau bisa di atas 10 trip, atau jumlah per minggunya itu di atas 50 trip. Minggu pertama oke, minggu kedua nanti akan lebih baik lagi di orderan lu, atau historinya juga udah mulai enteng akun lu, itu nanti bakalan makin lihai. Makin lihai lagi di akunnya itu. Baku hantam dah tuh. Jangan lupa kasih pelayanan terbaik buat customer kalian. Dari habis itu 2 minggu kalian bisa jalanin itu orderan goret, kedepannya kalian akan menjadi akun yang historinya lebih condong ke goret itu. Jadi buat Abang Po, tahulah ya, ngerti ya, paham ya. Kalau emang mau main goret, ikutin ritmenya. Lihat di situ, misalnya pagi lu di komplek-komplek, jam 8 pagi lu deketin stasiun sampai siang jam 10. Ntar ada siang lu kemana larinya? Kalau emang lu mau istirahat, kalau emang lu mau jam on beat diterusin, ngebeatnya nggak apa-apa, tapi jangan catatan lu harus ada pemasukan terus. Pemasukannya di mana? Lu kalau siang bingung tempatnya di mana, sambil ngadem di mall, bisa cari mall yang rame. Tuh salah satunya. Agak sore lu ngambilin tuh orang-orang jam pulang kerja. Nah, sebelum jam pulang kerja jam 4,
itu jamnya jam anak-anak sekolah. Bisa anak sekolah SD, SMP, SMA, ataupun anak kuliah. Itu. Paham ya, paham ya. Paham dong. Habis itu sampai malam. Ya intinya sih perih dulu lah ya, sampai malam nggak apa-apa. Sampai malam, jam 7 malam, habis nganterin orang-orang kerja, lu diem di mall. Kenapa harus diam di mall? Kenapa adanya di mall? Karena di mall itu rutinitas terbanyak. Tuh orang lalu lalang, orang pada pulang habis hangout, jalan-jalan sama bokin. Nah, tuh. Nah, jam 9-an anak-anak SBG pada pulang, jam pulangnya karyawan dari mall tersebut. Itu nggak apa-apa, pahit dulu, nanti stabilin di jam on beat lu. Misalnya lu keluar dari jam, abang gua nggak bisa keluar dari jam 5, gua mainnya dari jam 7, bisa nggak? Bisa. Itu mah terserah dari lu yang punya akun, lu yang ngerti cara permainannya lu. Ya kalau gua saranin permainannya di atas 12 jam kerja, on beatnya 12 jam. Misalnya lu jam 7, berarti sampai jam 7 malam. Target lu harus di atas 10 trip. Kalau emang akun lu udah mulai licin, akun lu udah mulai kayak ingus, meler, licin, naikin jumlah trip lu, jangan stuck di situ aja, stuck di jumlah tersebut. Kalau bisa, misalnya lu lagi terapi, lu di atas 10 trip, 15 trip, tapi pas kalau udah licin lu kalau bisa di atas 20 trip gitu. Bang, tapi gua rata-rata badak-badak mulu. Misalkan harganya di atas 30.000, nggak apa-apa, lu ambil 15 trip lu, oke banget itu. Selain lu dapat duit banyak, lu juga punya penghasilan lebih dari jumlah trip. Penghasilan lu bakalan oke lah, di atas 15 trip, ditambah penghasilan lu juga pasti di atas 300 kemungkinan kalau misalnya kakap-kakap semua. Yang penting satu, lu jangan lolosin dulu. Jangan lu lolosin dulu. Ingat, misalnya ada yang bilang, "Bang, tapi kalau dia kok mainnya sortir-sortir sih?" Kenapa dia itu bisa sortir? Karena dia mainnya tuh main di spot, di tempat orderan yang melimpah gitu. Tapi kita ngomonginnya tentang terapi akun lu biar bisa jadi layanan goret. Kalau bisa lu jangan sortir-sortir, lu baku hantam aja dulu. Jangan dengerin apa kata orang. Lu sendiri yang punya akun, lu yang jalanin tuh akun. Kalau misalkan lu ngomong dengerin apa kata orang, kasihan anak bini lu. Serius. Orang lain tuh hanya bisa nyerocos doang. Di saat lu anyep, dia mereka nggak bakal pikirin. Kalau bisa menurut gua, lu jalanin apa yang lu inginkan, lu nyamanin tarikan itu, gas terus, betot terus. Kalau capek istirahat, jangan lupa makan, jaga kesehatannya. Gitu. Ya. Ya paham ya. Jadi kalau misalnya mau dapat histori goret, pengen berubah dari layanan lain ke pemain goret, seperti itu salah satunya. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalau udah gacor, lu nabung, sisihkan rezeki sedikit buat orang yang membutuhkan. Udah segitu aja ya abang-abang Pompo ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian komen. Mudah-mudahan nanti bisa saya balas melalui video. Ya, terima kasih sebelumnya yang udah nonton video saya. Jangan lupa like and comment and subscribe bila video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.